Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nugroho dari PI kelas D. Akan menjelaskan 3 materi tentang akhlak tasawuf untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Bapak dosen. Yang pertama yaitu pengertian akhlak tasawuf, aplikasiannya, dan kontekstual di era modern. Pengertian akhlak dapat diartikan sebagai budi pekerti, kebiasaan, muro'ah, dan sebagai tabiat. Kemudian secara istilah, akhlak itu yaitu suatu keadaan jiwa manusia untuk mendorong bahwa manusia itu melakukan suatu tindakan secara spontan atau tidak diiringi berpikir panjang, namun tidak ada paksaan tertentu. Kemudian tasawuf yaitu usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT secara sedekat mungkin dengan memperbanyak amalan ibadah dan juga memperbanyak zikir. Fungsinya yaitu untuk membersihkan hati manusia dari berbagai penyakit hati dan mengantarkan manusia kepada keselamatan dunia maupun akhirat. Kemudian pengertian dari akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf yaitu suatu kegiatan atau tindakan yang berhubungan dengan pembinaan mental atau kejiwaan manusia untuk lebih dekat kepada Allah SWT. Kemudian tujuannya yaitu sebagai pedoman manusia untuk membedakan mana yang baik atau yang salah, mana yang baik atau yang buruk, dan mana yang benar atau yang salah. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi yaitu untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak manusia, baik untuk di zaman jahiliyah dahulu atau sekarang. Kemudian di era modern, akhlak tasawuf itu kita boleh mengikuti zaman, tetapi kita tidak boleh hanya di dalamnya, dan dengan menjaga hubungan keharmonisan, yaitu ada 4 hubungan. Yang pertama, hubungan khalik dengan manusia. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia. Yang ketiga, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dan yang keempat yaitu hubungan manusia dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua yaitu hub atau mahabbah, yang artinya cinta. Menurut Al-Qushairi mengungkapkan bahwa cinta atau mahabbah atau hub itu suatu keadaan jiwa yang mulia, dan bentuknya itu adalah disaksikannya atau kemutlakan Allah terhadap hambanya. Selanjutnya yang dicintai itu mengungkapkan atau menyatakan bahwa ia mencintai yang dikasihinya, dan seseorang hamba yang mencintai Allah SWT. Kemudian hub ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu hub dunia dan hub akhirat. Jika kita cinta terhadap dunia secara berlebihan, maka bisa jadi cinta kita terhadap akhirat wallahu alam, karena cinta kita terhadap dunia itu biasanya mencintai dalam kekayaan, mengejar-ngejar kekayaan, mengejar-ngejar atau ingin mendapatkan pujian dan lain sebagainya. Sedangkan jika kita mencintai akhirat itu, dunia itu yang mengikuti kita, dan kita tidak usah mengejar-ngejar dunia. Dan juga jika kita mencintai akhirat, maka dunia itu hanyalah sesuatu yang kecil, atau yang karena di dunia itu hanyalah sementara, dibandingkan di akhirat itu hidupnya adalah kekal. Dan kemudian dalam hub ini ada 3 tingkatan, yaitu hub awam, hub sidik, dan hub
dan hub arif. Dan dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala ada 4 tahapan, yaitu yang pertama mengenal siapa itu Allah, menyebutnya dengan la ilaha illallah, dan kemudian melebur, dan yang terakhir adalah menyatu. Mengapa menyatu? Karena jika kita sudah menyatu dengan Allah kita saling mencintai kepada Allah dan Allah mencintai kita. Dan insya Allah jika kita sudah dicintai oleh Allah, maka insya Allah jaminannya adalah surga. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu aplikasi law of attraction dalam kekuatan doa. Doa secara istilah yaitu adalah memohon kepada Allah SWT dengan penuh pengharapan dan penuh ketulusan hati untuk mengharapkan suatu kebaikan dari sisinya. Dalam doa, dalam kekuatan keinginan atau doa, ada hukum tarik menarik yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang datang kepada kita atau hidup kita adalah hasil dari tarikan atau keinginan kita yang telah kita panjatkan dari dahulu sampai sekarang. Dan kemudian doa dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama doa permintaan, yang merupakan doa yang berisi tentang permintaan kepada Allah SWT agar terhindar dari suatu keburukan dan juga mendapatkan kebaikan darinya. Yang kedua yaitu doa ibadah, yang berarti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan atau kita kerjakan itu pada hakikatnya adalah doa. Kemudian doa memiliki fungsi, yaitu yang pertama, doa adalah suatu cerminan atau sikap kita dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu doa adalah bagian dari ibadah kita. Dan yang ketiga adalah doa adalah cerminan zikir yang merupakan pusat dalam pengendalian gerak spiritual. Yang keempat yaitu doa bisa mendatangkan solusi atas problematika yang telah kita hadapi. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu doa dapat mengubah ketetapan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, bila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.